Hai, selamat pagi siswa dan siswi Pitu, Respect dan Pitu, Responsibility. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran kelima. Nah, dan besok berarti kita sudah mau menyelesaikan subtema yang ketiga dan minggu depan memasuki subtema yang baru. Oke, di pembelajaran kali ini itu tentang apa ya? Kita akan, misalnya akan jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima, masih di subtema yang ketiga, tematik 2H. Oke, jadi kita akan belajar dua hal, yaitu pertama menuliskan kalimat tanya, serta menyebutkan contoh dan menceritakan kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan. Setelah kemarin kita belajar tanda titik, sekarang kita lanjut merubah materi menjadi kalimat tanya. Mungkin materi ini yang kalimat tanya materi yang terus diulang-ulang ya, tapi ini akan terus diulang-ulang agar kalian menjadi terbiasa untuk dan mengembangkan bagaimana menuliskan tanda titik, menuliskan kalimat tanya, seperti itu. Oke, jadi di sini ceritanya Udin itu bermain kasti dan mereka bermain di lapangan. Nah, ketika momen menuju ke lapangan, mereka melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Ya, apa aturannya? Miss Ari akan berikan 4 aturan, yaitu di sini ada gambar pertama. Kalau mau di jalan raya, jalanlah di tempat pejalan kaki atau trotoar ya di sini. Lalu misalnya juga tidak ada zebra cross ya. Berarti kalian menyeberanglah di jembatan penyeberangan ya. Cari tempat penyeberangan atau jembatan penyeberangan terdekat. Namun jika ada zebra cross, kamu dapat gunakan untuk kamu menyeberang dengan zebra cross. Setelah itu, jika mau menyeberang, pastikan tanda lampu lalu lintas ini adalah merah. Kalau kuning atau hijau itu berarti kalian belum disarankan atau belum boleh untuk menyeberang ya. Pastikan tanda kalau jalannya seperti ini ada tanda lampu lalu lintasnya, kamu pastikan warnanya adalah merah. Seperti waktu kalian menyeberang dari misalnya seberangnya SHP, Sekolah Harapan Prestasi kan sekolah SMP Marsudirini. Nah, ketika mau menyeberang, kamu bisa tuh pencet tombolnya. Ketika kamu mencet tombol, itu akan dalam beberapa detik lampu lalu lintasnya akan berubah menjadi merah, sehingga kamu baru boleh menyeberang ya. Nah, untuk itu dari kalimat tadi, dari aturan-aturan lalu lintas tadi, kita bisa loh membuat pertanyaannya. Contohnya misal di sini Miss Ari memberikan beberapa contoh kalimat tanya ya. Misalnya dari gambar ini. 1. Dari kapan? Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Di mana? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? 3. Apa? Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Mengapa? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Semua pertanyaan ini, pertanyaan yang disampaikan oleh Udin adalah pertanyaan berdasarkan gambar yang sebelumnya ini. Jadi pertanyaan ini yang dikembangkan oleh Udin, kemudian dibuat kalimat tanyanya. Kamu juga bisa loh membuat kalimat tanya. Jadi, tahukah kamu kalimat apa yang sebelum kamu baca sebelumnya, yaitu adalah kalimat tanya. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana aturan dalam penulisan kalimat tanya? Aturannya adalah 1. Kamu harus menggunakan kata tanya. 2. Setelah menggunakan kata tanya, pastikan di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Kalau kata tanya ini kamu pasti sudah ingat kan, yaitu adik Simbabe. Ya.
Nah, di sini aturannya adalah kalimat tanya harus dibubuhi atau menggunakan dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, dari gambar ini kita bisa loh buat kalimat tanyanya. Nah, kalian kan sering misalnya berikan gambar seperti ini dan kamu kembangkan sendiri menjadi kalimat tanya. Oke, contohnya misalnya ambil waktu itu pernah apa, pernah juga kapan. Sekarang coba misalnya ambil contoh dengan bagaimana. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa terjatuh dari sepeda motor, Pak? Itu juga bisa. Jadi kamu membuat kalimat tanyanya berdasarkan gambar yang ada di sini ya. Bagaimana, di mana, siapa, apa, mengapa, dan kapan ya. Misalnya harap kamu bisa berlatih membuat kalimat tanya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang menunjukkan keragaman ya. Dari gambar nanti, misalnya mau kamu tunjuk yang mana yang kegiatan bermain dalam keragaman. Ingat ya, kegiatan bermain dalam keragaman. Oke, gambar 1 dan gambar 2. Yang mana ya yang merupakan kegiatan bermain dalam keragaman? Atau gambar 1 yang sedang gotong royong, kerja bakti? Atau B, gambar 2 yang merupakan sedang bermain sepak bola, sedang berolahraga sepak bola. Nah, kira-kira yang mana ya? Pasti kamu sudah langsung tahu nih jawabannya. Oke, ini dia karena tadi keywordnya, kata kuncinya adalah temukan kegiatan bermain dalam keragaman. Nah, kalau ini, yang mana kegiatan bermain dalam keragaman? Sudah bisa menemukannya? Coba dicek. Nah, betul. Jawabannya adalah bermain bulu tangkis. Oke, lanjut ya. Oh, ada kegiatan gotong royong dan kerja bakti juga nih, membersihkan lingkungan. Nah, ini ada layang-layang dan orang yang memegang layang-layang. Kira-kira yang mana ya yang merupakan kegiatan bermain dalam keragaman? Yang betul adalah bermain layang-layang. Mudah bukan? Pasti kalian sudah tahu jawabannya ya. Oke, tadi soal kerja bakti atau gotong royong, di kelas juga kalian kalau ketika melakukan duty, ketika melakukan piket kelas, nah, di sini kalian pasti akan melakukannya bersama-sama. Misalnya juga sudah pernah menjelaskan bagaimana kalian ketika melakukan piket kelas ya. Jadi kegiatan piket kelas yang dilakukan bersama-sama. Misalnya ingatkan sekali lagi, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama serta jenis kelamin, sikap tersebut merupakan perwujudan sikap bersatu. Contohnya adalah menolong orang lain, ya. Nggak mungkin dong kamu menolong orang lain harus nanya dulu. Kamu kan perempuan, aku cuma mau nolong laki-laki. Ya kalau misalnya dia sangat butuh bantuan, apa harus ditanya seperti itu dulu? Nggak mungkin kan? Jika itu terjadi sama kamu terjatuh. Terus yang kamu cuma mau ditolong sama laki-laki, sedangkan di sana yang melihat kamu yang jatuh cuma perempuan. Masa ya kamu harus menunggu sampai laki-laki datang? Nggak mungkin kan? Nah, makanya itu, ketika menolong orang lain, kamu pasti tidak akan membedakan apa jenis kelaminnya, atau agamanya, atau sukunya, ya. Serta menghargai orang lain. Di sini menghargai orang lain adalah ketika orang lain berbicara, kamu juga harus mendengarkan. Itu berarti kamu sudah menghargai orang lain. Oke, apa sih manfaatnya dari tadi misalnya menolong orang lain, menghargai orang lain? Ternyata manfaatnya adalah pekerjaan jadi cepat selesai dengan saling menolong, ya. Lalu, hidup akan menjadi nyaman dan menjadi tenang ketika kita selalu menghargai orang lain, ketika kita selalu menolong orang lain, ya.
Oke, quotes hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kamu tahu kan apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Itu loh yang dipegang oleh Sang Garuda di cengkramannya. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Pasti kalian sudah tahu kan? Jadi itu adalah semboyan pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keragaman. Ya, oleh karena itu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap memelihara persatuan. Karena Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Berbeda-beda ya tetap sama satu, ya. Kira kita di akhir pembelajaran hari ini.